Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi tentunya menjelang siang di kesempatan kali ini untuk pendengar Radio Tangga Bencana COVID-19. Seperti biasanya pukul 11 hingga pukul 12 nanti kita akan bersama dalam belajar di RRI dan kesempatan yang sangat berbahagia untuk hari ini. Kami akan bersama dengan Bapak Sudarman Sudarman SPDI MPD. Bapak Sudarman SPDI MPD dari SMA Negeri 5 Tanah Toraja, dan kita akan mengangkat topik silaturahmi. Dan seperti biasanya pendengar, kamu bisa ikutan di kuis kita. Silakan mendownload aplikasi Kuisis dan sebentar kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan akan saya berikan kode gamenya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Tanah Toraja ini Pak Sudarman? Alhamdulillah sehat-sehat, aman-aman. Aman, cuma jaringan biasa kurang bersahabat. Tapi di suasana di sana tetap masih tinggal di rumah juga ya? Aktivitas semua di rumah ya? Iya Bu, masih begitu karena kebetulan Pak Wakil Bupati bersama dengan salah seorang pendeta ini baru sekitar hampir 2 minggu baru keluar dari rumah sakit kan diponis katanya TDP. Jadi otomatis semuanya harus tetap melaksanakan aktivitas di rumah ya. Dan ini juga yang terjadi saat ini, kita belajar dari rumah nih. Iya, sama. Benar-benar. Baik, karena kita temanya adalah silaturahmi, ya ini nih yang kayaknya agak-agak kental. Biasanya silaturahmi itu saling kunjung mengunjungi, ya kan? Betul. Dan kita sekarang silaturahminya saling memandang-memandang lewat via Zoom saja ya. Dan menyapa lewat udara, lewat RRI tentunya. Baik, silakan Pak Sudarman, saya beri kesempatan untuk memaparkan materi pembelajaran kita untuk kesempatan siang hari ini. Silakan. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabban wa bil Islam madina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Para pemirsa RRI Makassar yang saya hormati dan adik-adik sekalian yang memantau dari RRI, dari YouTube dan via Zoom. Yang mudah-mudahan pada pagi menjelang siang ini kita masih sehat semua dan insya Allah puasa kita yang kurang lebih 1 minggu lagi mudah-mudahan nanti berakhir dengan semuanya diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada kesempatan ini saya dipercayakan dari panitia untuk menyampaikan pokok materi atau hal-hal pokok tentang silaturahim yang pada dasarnya bahwa saya juga bukan ahlinya di situ, saya juga ini hanya baru belajar. Cuma saja secara kebetulan kalau kita diberikan amanah maka itu harus dijalankan selaku muslim yang taat kepada pemimpin dan terkhusus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita berbicara tentang silaturahim pemirsa sekalian, ya, kita akan mendapatkan ada beberapa hal. Tentunya secara singkat saya akan sampaikan tentang pengertian silah. Silah berasal dari kata wasalah, yasilu atau wasilatan. Itu dalam bahasa Arabnya. Itu terdapat dalam Kamus Al-Munawwir halaman 1563. Itu disebutkan beberapa makna yang saya sebutkan tadi di atas. Oleh karena itu, kata sila ini atau silaturahim ini mengandung arti memberikan atau mempersembahkan. Al-wasul artinya orang yang banyak memberi. Apalagi di bulan puasa ini, seperti dikatakan tadi pemandu bahwa biasanya kita langsung ketemu, biasanya kita langsung saling salam-salaman, tapi hari ini kita salam-salaman menyapa lewat media sosial. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, di bulan puasa ini meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi itu tidak membatasi ruang kita untuk saling bersilaturahim, untuk saling memberi.
Ya, itu dengan berbagai macam hal. Seperti yang dilakukan di daerah lain dan termasuk di daerah kami di Tanah Toraja. Ya. Kalau di kota-kota kan biasa menggunakan Grab dan sebagainya. Kalau di sini menggunakan ojek, ya. Itu mengantarkan buka puasa ke rumah-rumah orang-orang Muslim yang terdekat di sekitar rumahnya. Saya kira bahwa COVID-19 ini itu tidak memutuskan tali persaudaraan kita, tali silaturahim kita, tapi justru COVID-19 ini bagaimana kita lebih meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas silaturahim kita, ya. Hubungan kita kepada manusia dan khusus hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebelum COVID ini datang, di bulan-bulan suci Ramadan yang lalu, mungkin banyak di antara kita yang bacaan Qur'annya kurang. Bacaan Qur'annya mungkin tidak sampai 5 juz dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan di COVID-19 ini yang ada melanda Indonesia dan seluruh dunia ini, mudah-mudahan COVID ini lebih meningkatkan kualitas ibadah kita dan kita bisa mengkhatamkan Al-Quran paling tidak 2 sampai 3 kali. Mengapa? Karena kita dituntut untuk tinggal di rumah saja. Ya. Untuk tetap ibadah di rumah saja. Jadi kesempatan emas, kesempatan terbaik bagaimana kita meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan mentadabburi ayat-ayatnya, dengan jalan menjalankan segala perintahnya dengan bagus, dengan sungguh-sungguh. Karena mengapa? Jangan sampai puasa tahun ini sama saja dengan puasa-puasa sebelum COVID. Silaturahim kita tahun ini sama saja dengan silaturahim kita sebelum datangnya COVID. Justru ada perubahan. Mudah-mudahan dengan perubahan itu bisa mengantarkan kita bagaimana lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa bagaimana kita mengedepankan silaturahim kita ini untuk saling berbagi kepada sama kita manusia, memberi zakat juga dalam COVID-19 ini kan itu juga sudah diatur dan segala macamnya. Oleh karena itu silaturahim ini harus tetap terjalin, harus tetap terjaga supaya dalam kehidupan kita menjadi bagus. Kalau tali silaturahim kita ini terputus, maka terputuslah segala apa yang kita citakan di dunia. Mengapa? Karena letak dari munculnya persoalan itu karena hubungan silaturahim kita yang kurang. Hubungan silaturahim kita yang bagus. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita ini banyak hal, banyak sesuatu yang bisa saja memutuskan tali silaturahim kita. Bisa memutuskan tali persaudaraan kita. Dengan jalan itulah, mari di bulan suci Ramadan ini jangan sampai hal itu muncul yang seperti saya katakan tadi. Mengapa? Karena di dalam agama kita, di dalam agama Islam dikatakan amat banyak orang berpuasa tapi yang didapatkan hanya lapar dan dahaga. Haus saja dengan lapar. Mengapa? Karena itu tadi. Tadi persaudaraan kita kurang bagus. Kita puasa tapi gosip tetap jalan. Kita puasa tapi suka mencela orang lain. Kita berpuasa tapi suka mencela makanan yang diberikan orang lain. Ini semua hal-hal yang bisa menghancurkan tali silaturahim kita. Yang berikut, bahwa pengertian rahim ini sudah sama kita ketahui. Kalau rahim itu berbicara rahim itu, kita sebenarnya berasal dari rahim ibu kita. Tempat yang kokoh. Makanya persaudaraan kita juga ini harus kokoh. Jangan persaudaraan ini hancur karena persoalan-persoalan. Jangan persaudaraan kita ini hancur, tali silaturahim kita ini hancur hanya karena persoalan-persoalan yang kecil. Ya, makanya di dalam agama kita dianjurkan, ya, kalau kita mau hidup dengan tenang, mau hidup dengan baik, mau hidup dengan bagus, maka perbaikilah tali silaturahim kita. Di sisi lain dikatakan bahwa kalau kita ingin panjang umur kita, maka perbaiki silaturahim kita. Tapi kalau juga kita mau pendek umur kita, maka jauhi silaturahim itu. Apa yang dikatakan panjang umurnya bukan bahwa umur kita yang sudah ditentukan misalnya 70 tahun, 80 tahun diperpanjang jadi 200 tahun. Bukan. Maksudnya bahwa ketika tali silaturahim kita bagus, kita sudah lama meninggal. Kita sudah tidak lama ada di dunia ini. Orang masih yang kita bawa, dulu tuh si Anu masih hidup. Orang yang sangat bagus, orang yang sangat indah dan sebagainya. Itu yang dimaksud dipanjangkan umur kita. Salah disebut-sebut kebaikan kita. Tapi kalau tali silaturahim kita jelek, persaudaraan kita tidak bagus, maka kita tidak akan dikenal orang lain.
Olehnya itu, jadikanlah momentum bulan suci Ramadan ini bagaimana mempererat tali silaturahim kita, tali persaudaraan kita, sehingga apa yang saya katakan tadi, termasuk dari pribadi saya, kita bisa melakukan itu sampai kelak kita gilirannya dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak satupun kita yang akan tinggal di dunia selama-lamanya. Semuanya kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya perbaiki tali silaturahim. Kemudian kalimat rahim itu digunakan kepada saudara atau kerabat, yaitu mereka yang memiliki hubungan nasab atau termasuk ahli waris atau tidak juga termasuk mahram, adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Oleh karena itu, mari momentum bulan suci Ramadan ini betul-betul kita jadikan sebagai tempat bagaimana memaknai silaturahim itu sesuai dengan agama kita. Yang selanjutnya, makna silaturahim adalah menyambungkan rahim atau lawan dari memutuskan atau meninggalkan. Jadi menyambungkan silaturahim itu artinya senantiasa kita memperbaiki silaturahim kita, walaupun dengan telepon, dengan WA, dengan Instagram, lewat Zoom dan sebagainya. Saya kira itu tidak ada bedanya kalau kita tatap muka langsung dengan menggunakan media sosial, kalau hati kita ini betul-betul ada pada dia. Maksud saya ada pada dia, dia merasa bahwa ketika kita berbicara, dia merasa bahwa kita ada di dekatnya. Ketika kita mengucapkan salam kepada dia, dia merasa bahwa kita ada di depannya. Sehingga orang itu selalu membutuhkan kita. Kedatangan kita selalu diharapkan. Ya, bukan malah banyak orang mengatakan, ya kalau dia datang kita hanya gelisah. Kalau dia datang hanya membuat berbagai macam persoalan dan sebagainya. Oleh karena itu jadilah kita manusia yang bisa menjadi penyejuk hati orang lain, penyejuk hati orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, dan seluruh umat yang ada di dunia ini. Rahmatan lil alamin. Untuk bisa seperti itu, mari sambungkan terus tali silaturahim kita dengan bagus. Sehingga di dalam kehidupan kita ini, tidak satupun orang yang merasa tersakiti gara-gara kita. Tapi semua orang merasa enak manakala kita ada di situ. Semua orang mencari kita manakala kita ada di situ. Nah, ini dia. Kemudian yang berikut, menurut Ibnu Katsir, ya, silaturahim adalah kinayah dari berbuat baik kepada kerabat dekat yang memiliki hubungan nasab atau pernikahan. Menyayangi mereka, bersikap lemah lembut, dan selalu memperhatikan keadaan mereka. Oleh karena itu, kita melihat dulu kisah Nabi Muhammad SAW. Mengapa Nabi Muhammad berhasil membangun peradaban dunia ini, membangun umat Islam yang seluruh umat dunia ini kagum sama dia. Mengapa? Karena itu tadi hal persaudaraan yang bagus, silaturahim yang bagus. Dia ketemu dengan musuhnya, dia tidak membenci. Bisa kita baca di buku, biasa kita nonton di film-film bagaimana Nabi Muhammad itu diperankan sebagai seorang yang sangat bijak, sangat santun, dan hormat kepada semua orang lain. Baik tua maupun muda dan sebagainya, dia tidak membeda-bedakan. Bahkan ada kisah yang mungkin kita sudah tahu semua dan sudah pernah kita dengar, cuma saya ulang saja sedikit, bahwa ketika ada seorang Nasrani yang datang di tangganya Nabi, setiap saat membuang kotoran, Nabi tidak marah, Nabi tidak jengkel. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Nabi membersihkan, setelah dibersihkan, ya, ke masjid salat, pulang besok subuh ada lagi dan dibersihkan lagi. Hari ketiga tidak ada, Nabi mengatakan, oh kenapa tidak datang lagi buang kotoran? Mungkin terjadi sesuatu. Ternyata yang buang, singkat cerita, orang yang membuang kotoran ini lagi sakit. Nabi mendatanginya, silaturahim. Dia datang untuk menyambungkan tali persaudaraan. Ketika Nabi datang, apa yang dibawa Nabi? Mungkin kita katakan Nabi bawa parang, Nabi bawa golok. Tidak. Begitu indahnya akhlaknya Nabi. Begitu indahnya rasa persaudaraannya Nabi, silaturahimnya Nabi. Dia membawakan makanan. Dan diberikan kepada orang yang sakit itu. Dan disampaikan dengan bahasa-bahasa yang halus. Dia tidak pernah menyindir dia. Karena perilaku Nabi yang bagus seperti itu,
maka orang yang sering tadi buang kotoran di tangganya Nabi dan sering mencela Nabi justru berbalik masuk ke dalam Islam. Mengapa? Karena indahnya perilakunya Nabi, indahnya tali silaturahimnya Nabi. Oleh karena itu, kita ini sebagai umat Islam, para pendengar sekalian, kita harus mencontohi sedikit demi sedikit apa yang dilakukan oleh Nabi kita kalau kita ingin tali silaturahmi kita berjalan. Saya yakin dan percaya tidak akan terjadi permusuhan, tidak akan terjadi perkelahian, tidak akan terjadi saling menfitnah manakala tali silaturahim kita berjalan. Tapi terjadinya fitnah, terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan dalam masyarakat. Karena itu tali silaturahim kita yang kurang bagus. Oleh karena itu, tali silaturahim inilah yang akan bisa mempertahankan, yang akan bisa membawa kita meraih kehidupan dunia yang bahagia, dan insya Allah kita akan berbahagia di akhirat kelak kemudian. Mengapa? Karena setiap selesai kita beribadah, di ujung ibadah kita pasti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mendoakan kepada semua orang muslim, kepada diri kita. Itu berarti bahwa Islam sangat menganjurkan silaturahim ini. Di dalam salat pun kita mendoakan sebagai bukti kecintaan kita bahwa silaturahim kita itu bagus. Kita doakan semua orang. Makanya supaya silaturahim ini tetap terjalin, maka buang sifat-sifat egois dalam diri kita. Buang sikap dengki, buang sikap hasad, hasud. Ya, kalau ini sudah terbuang dari dalam diri kita, insya Allah silaturahim ini akan aman. Silaturahim ini akan berjalan dengan bagus. Yang berikut, sedikit lagi saya singkat-singkat saja karena waktu kita terbatas. Tingkatan rahim atau kekerabatan. Tingkatan rahim atau kekerabatan berbeda. Ada yang sangat dekat, ada yang jauh. Sehingga ada kerabat yang berhak mendapatkan warisan, ada juga yang tidak. Demikian pula ada kerabat yang haram dinikahi dan ada juga yang halal untuk kita nikahi. Ya, ini saya singkat-singkat saja. Dalam ilmu, saya lewati saja ini ya. Supaya kita cepat-cepat. Perintah silaturahim kepada kerabat yang sangat jauh hubungannya, ya, atau nasabnya. Ya. Jadi dalam Islam ini ya, kita tidak dianjurkan untuk saling membenci, saling menjauhi. Tapi dalam Islam ini kita dianjurkan bagaimana mempererat saudara. Kalau ada satu orang kita benci, kata Nabi, usahakan yang kita benci itu hindari kita benci. Jangan kita benci. Karena satu musuh kita sama dengan 1000 musuh kita. Kalau banyak musuh kita berarti silaturahim kita terputus. Apakah lagi di bulan puasa ini, jangan sampai gara-gara putus tali silaturahim kita, puasa kita tidak ada gunanya. Kita sudah capek-capek puasa di siang hari, menahan sejak kita selesai sholat subuh sampai menjelang sampai azan maghrib. Kalau yang kita lakukan hanya yang tidak bagus, maka sia-sia rasanya kita berpuasa. Kalau kita sudah berpuasa seperti itu, tapi silaturahim kita tidak bagus, maka tidak ada gunanya puasa kita. Oleh karena itu, menjadi wajiblah kita menjaga silaturahim kita kepada sesama manusia, orang tua kita, terkhusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di bulan puasa ini kita dianjurkan untuk bagaimana mempererat atau bagaimana kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kedekatan kita, silaturahim kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dekat. Apalagi bulan puasa ini kita dianjurkan bagaimana memperbanyak ibadah kita. Mulai sejak kita bangun, sejak kita tidur sampai kita bangun lagi, usahakan semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjaga perkataan kita, menjaga pandangan kita, menjaga ucapan kita, menjaga pendengaran kita. Sehingga kalau ini sudah semua terjaga, insya Allah tali silaturahmi kita akan terjalin dengan bagus. Sebagaimana ya, bisa dilihat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36, di sana ada
tentang urgensi silaturahim itu yang saya sudah jelaskan tadi sedikit penjelasannya. Kemudian yang berikut bahwa silaturahim ini juga bisa bagus manakala sifat-sifat kita ini sebagai manusia mampu kita jaga dengan baik. Karena kita ini manusia terlahir ke dunia ini itu membawa dua fungsi. Yang pertama sebagai abdillah, hamba Allah. Yang kedua sebagai khalifah fil ardi. Semuanya ini bisa jalan dengan bagus manakala persaudaraan kita bagus. Seorang bisa menjadi pemimpin yang akan dicintai rakyatnya, yang akan dicintai jamaahnya kalau dia imam masjid adalah seorang imam yang baik. Seorang imam yang bagaimana ketika bertemu dengan saudaranya dia tersenyum. Bukan seorang imam ketika kita bertemu dia malah membuang muka dan sebagainya. Karena banyak orang akhirnya ini seperti itu. Begitu diberikan rezeki sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah sombong. Dia sudah buang muka dan sebagainya. Padahal dia tidak sadar bahwa keberhasilannya bukan karena jispah di sini, tetapi ada peran Allah Subhanahu wa taala di situ memberikan rezeki. Ada mungkin juga peran saudara-saudara kita. Sehingga kita tidak boleh memandang remeh orang lain. Kapan kita memandang remeh berarti kita mengatakan bahwa diri kita ini adalah orang yang berhasil tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu karena atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya intinya mari kita perbaiki hubungan silaturahim kita. Mari kita perbaiki hubungan persaudaraan kita. Karena manakala ini sudah rusak, maka susah rasanya kita mau membangun di dunia ini. Baik membangun keluarga, membangun pekerjaan kita, membangun kepercayaan kita kepada semua manusia. Susah kita lakukan manakala kita sudah tidak disenangi lagi oleh orang lain. Saya kira ini dulu penjelasan singkat dari saya. Nanti lagi saya tambahkan. Kalau misalnya masih ada hal-hal yang belum jelas dan harus saya tambahkan,